Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Senang sekali saya Patricia Elsa kembali hadir di acara Oase Rohani Katolik. Dan saya sudah bersama dengan Romo Bernardus Braja Hartono Saputro MSF yang akrab kita sapa dengan Romo Jajak. Nah, mari sekarang menyapa dahulu Romo Jajak. Romo, salam jumpa, apa kabar? Salam jumpa, puji Tuhan ada dalam keadaan baik dan semangat. Amin, luar biasa Romo. Baiklah, kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Jajak. Mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuliakan nama-Mu ya Bapa yang baik, karena kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Semoga Engkau bermurah hati memberkati kami semua, yang sejenak menarik nafas dan merenungkan sabda-Mu yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Semoga berkat sabda-Mu ini, kami beroleh kekuatan dan semangat baru untuk selalu berharap dan berserah kepadamu. Engkaulah Bapa yang kami muliakan, bersama Putra dan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ambillah dan makanlah kitab itu. Kitab itu akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan biasa ke-33, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Bacaan pertama dari kitab Wahyu, bab 10 ayat 8 sampai dengan 11. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Kita akan awali dengan membaca kitab Wahyu. Aku Yohanes, mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah ku makan, terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu, melebihi segala harta. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasihat bagiku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, lebih manis daripada madu bagi mulutku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan.
Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Mulutku kungangakan dan menggap-menggap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 19, ayat 45 sampai dengan 48. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Jajak untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan Pekan Biasa ke-33. Dan tiba saatnya, sekarang Romo Jajak akan memberikan kabar baik Injil kepada kita semua. Romo, silakan. Terima kasih Elsa. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas yang baru kita dengar dengan tema rumahku adalah rumah doa. Rumahku adalah rumah doa. Elsa, Iya Romo. bicara soal rumah, Ya. hal spontan apa yang muncul kalau ngomong soal rumah? Hal spontan dalam pikiran saya itu kalau rumah itu tempat tinggal di mana semua anggota keluarga tinggal di situ dan ya bisa berkumpul bersama. Oke. Tempat tinggal dan tempat berkumpul. Iya. Dan betul kalau bicara soal rumah pasti ada nuansa tinggal di situ atau menetap, dan pasti ada nuansa perkumpulan, persekutuan satu sama lain, berbagi cerita, berbagi pengalaman hidup. Saya kalau ditanya soal rumah, yang muncul di benak saya itu rumah makan. Rumah makan di mana saya bisa menikmati banyak menu dan mengatasi lapar yang mungkin saya alami seperti waktu sekarang ini. Dan tentu saja kita mengenal istilah rumah-rumah yang lain.
Tadi ada rumah makan, ada rumah sakit, ada rumah duka, ada rumah dinas, ada rumah kontrakan, ada rumah tahanan. Dan tiap-tiap rumah itu dibangun, dibentuk sesuai dengan maksud, tujuan atau fungsinya. Karena tiap-tiap rumah ada tujuannya, maka isi tiap-tiap rumah pun juga berbeda sesuai dengan tujuannya itu. Kalau rumah makan pasti ya isinya meja yang besar dengan kursi-kursi. Kalau rumah sakit isinya tempat tidur, mungkin ada meja medis, sedikit di sudut ada ruang kursi tunggu, televisi dan sebagainya. Rumah duka isinya pasti peti jenazah ya, namanya rumah duka. Dan juga ada mungkin beberapa meja untuk para pelayat. Kalau rumah tahanan sudah pasti tempatnya kita bisa membayangkan sempit dan jeruji-jeruji yang membatasi para narapidana. Tapi kita tinggalkan itu hanya sekedar pengantar untuk nanti kita mendalami apa yang dimaksud dengan rumahku adalah rumah doa. Kita ingin melihat kembali secara singkat apa yang terjadi dalam bacaan Injil Lukas tadi. Intinya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Kita tahu bahwa orang-orang Israel mempunyai tradisi untuk datang ke bait Allah, menghormati dan memuliakan karya keselamatan Allah, sekaligus mempersembahkan silih atas dosa-dosa atau kelemahan manusiawi yang mereka lakukan. Dan bisa digambarkan, yang datang ke bait Allah adalah orang-orang di sekitar Yerusalem. Istilah kata kalau Yerusalemnya itu Jakarta, yang datang tuh dari sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, sekitar Sumatera. Dan kita bisa membayangkan jarak yang mereka tempuh waktu itu. Tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan umum, tidak ada Gojek online, sehingga semua dilakukan dengan jalan kaki. Dan aturan di bait Allah, mereka diminta untuk mempersembahkan hewan-hewan kurban sebagai silih atas dosa-dosanya. Tapi mengingat jarak yang mereka tempuh, tidak mungkin membawa burung merpati sepanjang perjalanan, atau kambing domba, atau lembu sambil memegang talinya, berjalan sekian hari menuju ke Yerusalem. Maka alih-alih menyediakan hewan-hewan kurban atau juga uang-uang penukar, ada para pedagang yang berkumpul di sekitar pelataran bait Allah menyediakan jasa yang tadi saya sebutkan, penukaran uang atau jual beli hewan kurban persembahan. Dan itulah yang akhirnya menjadi pusat keramaian, karena orang datang langsung semacam berbisnis, menukar uang atau cepat-cepat membeli hewan kurban tadi untuk segera bisa melakukan ibadatnya. Tapi bisa dibayangkan situasi waktu itu seperti pasar. Tidak mungkin langsung sekian, langsung deal harganya. Pasti terjadi tawar-menawar, pasti mungkin alah kok segitu, dan akhirnya terjadi keramaian di sekitar bait Allah yang sebenarnya orang datang untuk berdoa kepada Allah. Kalau kita membayangkan situasinya, karena itu kan hewan kurban yang sangat dibutuhkan, pasti pedagang atau yang menyediakan itu juga menjualnya itu dengan harga yang di luar harga kewajaran ya Romo ya. Betul, dan kita tahu kalau sudah di luar harga yang wajar, maka kata perampok ya, istilah yang digunakan Yesus, sarang penyamun. Penyamun dalam kamus kita itu disebut perampas atau perampok itu. Karena mereka sudah merampok tanda petik uang yang sebenarnya dipersembahkan kepada Allah. Tetapi karena melalui hewan-hewan seperti itu mereka
melipat gandakan. Mengambil harganya. kesempatan Betul. mencari keuntungan juga ya Romo. Atas nama agama. Iya. Di sekitar di bait Allah kan itu. Nah, sebentar Romo. Ini kan kita bicara tentang bait Allah. Betul. Apakah Romo bisa menjelaskan kepada pendengar ataupun yang sedang nonton acara ini, bait Allah itu sendiri seperti apa sih Romo? Apakah itu seperti hanya patung kah atau tempat kah atau seperti apa Romo? Oke. Bait Allah yang digambarkan dalam kitab suci Perjanjian Lama itu adalah bait Allah di mana sebuah bangunan didirikan untuk menyimpan tabut perjanjian yang didapat bangsa Israel melalui Musa dalam Perjanjian Lama. Namun dalam sejarah bangsa Israel, bait itu dihancurkan oleh bangsa Romawi dan kemudian pada Perjanjian Baru, lebih tepatnya zaman Yesus, hanya yang berdiri tegak hanya puing-puingnya saja. Tetapi bagi orang Israel waktu itu masih dianggap sebagai bait Allah yang utuh. Dan esensi atau pokok dari bait Allah itu tetap mereka junjung tinggi sebagai tempat kehadiran dan bersemayam Allah di situ, di mana Allah bisa dijumpai umatnya di bait Allah. Oh, penjelasannya seperti itu ya tentang bait Allah. Ya Romo, kita bisa lanjutkan kembali Romo. Baik Elsa. Dan kembali ke keramaian para pedagang tadi, Yesus yang melihat keramaian itu merasa diri, ada apa dengan rumah Bapakku? Kenapa orang-orang yang datang ke situ malah terhenti dan terfokus pada urusan mamon, bisnis, jual beli, perdagangan. Sedangkan yang seharusnya mereka tuju, yaitu Allah sendiri, itu malah tidak tersampaikan. Karena sudah repot dengan urusan duniawi ini tadi. Yang mana kambingnya, yang mana burungnya, berapa harganya. Ya. Kemudian muncullah kemarahan, tanda petik, Tuhan Yesus untuk mengembalikan jati diri bait Allah, di mana itu menjadi tempat perjumpaan Allah dengan manusia, bukan tempat berdagang. Maka Tuhan Yesus dikisahkan tadi, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Kemarahan Tuhan Yesus bertujuan untuk mengembalikan kekudusan bait Allah. Dan ditekankan oleh Tuhan Yesus, Allah adalah prioritas, tujuan utama nomor 1. Dan setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus pun konsisten menjaga kekudusan dan kesucian bait Allah dengan mengajar di situ tiap-tiap hari. Dan berkat ajarannya, banyak orang terpikat kepadanya dan mendengarkan dia. Itu akhirnya tujuannya apa? Manusia diantar, berjumpa, melihat, mendengar Allah yang hadir. Itu kupasan singkat mengenai Injil Lukas yang kita dengarkan. Dan kita melanjutkan ke permenungan kita. Rumahku adalah rumah doa. Judulnya saja sudah rumah doa. Ya, rumah doa. Maka Elsa, kalau bicara rumah doa, apa yang muncul atau spontan dirasakan kalau mendengar kata rumah doa? Kalau mendengar kata rumah doa itu tempat di mana kita bisa mendapatkan keheningan, kita bisa mendapat suatu ruang khusus seperti itu, Romo, di mana kita bisa berdoa kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan ya. Iya. Baik. Keheningan, ruang khusus, dan perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Dan betul itulah kerinduan manusia untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka yang namanya rumah doa tentu berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Di rumah doa tidak ada meja makan, pilihan menu es teh, gorengan, atau sayur apa begitu tidak ada. Karena itu tempat untuk berdoa. Di rumah doa tidak ada tempat tidur untuk berbaring bermalas-malasan.
itu hanya untuk mereka yang sakit atau yang malas. Di rumah doa tidak ada fasilitas mewah, televisi yang besar untuk nonton film misalnya, atau kulkas untuk menyediakan minuman dingin. Rumah doa bukan rumah dinas atau rumah yang lain, kan begitu. Di rumah doa diciptakan ruangan khusus untuk berjumpa dengan Allah. Kalau dalam kitab suci, bait Allah itu dianggap rumah doa. Dalam konteks yang sekarang, rumah doa kita adalah gereja atau kapel, atau bahkan sudut ruangan di rumah kita yang kita khususkan, ya, ruangan khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Di situ tentu saja dikondisikan isi ruangan itu tempat untuk berlutut, ada patung atau gambar orang kudus, ada lilin yang siap dinyalakan sewaktu-waktu, Ada salib si Yesus, juga, ya. betul, atau patung Bunda Maria. Ya. Dan semua itu tujuannya betul, menciptakan suasana hati yang terarah kepada perjumpaan dengan Tuhan. Maka bicara rumah doa, disposisi hati kita sudah mengacu pada hal yang khusus, ruang untuk berjumpa dengan Tuhan. Motivasi kita untuk datang ke rumah Tuhan, dalam hal ini gereja, itu pertama-tama adalah melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, baru berjumpa dengan sesama, hubungan vertikal dan horizontal seperti salib. Dan dalam perjumpaan itu kita berdoa dengan 3 muatan yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, bersyukur atas segala berkat yang kita terima. Yang kedua, mohon ampun atas kelalaian, kelemahan manusiawi kita. Dan yang ketiga, mohon kekuatan, lindungan, berkatnya untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Kalau dilepaskan dari 3 ini, saya rasa doa kita kok hambar. Karena tidak ada ungkapan syukur, tidak ada kerendahan hati, tidak ada mohon berkat untuk perjuangan hidup kita masing-masing. Dan itu kita haturkan kepada Allah, dan kita mohonkan juga untuk kebaikan diri kita, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bolehlah sebentar di saat-saat ini kita merenungkan. Kalau kita, saya, Elsa, kita semua nih sudah masuk ke rumah doa, apa sungguh merasa nyaman, betah, kerasan di dalamnya? Jangan-jangan kalau sudah ke rumah doa sebentar-bentar lihat jam, waduh sudah terlambat, wah ini acara ini habis ini. Apakah merasa sungguh nyaman ada di ruangan itu berjumpa dengan Allah? Dan jika sudah masuk ke rumah doa, apakah sungguh hati dan budi kita terarah kepada Allah? Nah itu Romo. Kadang fisik badan ada dalam gereja, pikirannya kemana-mana Romo. Contoh sederhana begini Elsa. Saya tanya, Elsa jawab ya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Yang benar. Iya itu Romo. Iya. Di mulut Di mulut mengatakan saja. sudah kami arahkan. Tetapi soal hati, soal pikiran, siapa yang tahu? Iya. Dan itu menjadi tantangan bagi kita. Ketika kita sudah di rumah Tuhan, di rumah doa, apakah kita masih sibuk dengan urusan kita masing-masing? Iya. Dan kalaupun sudah mengarahkan hati kepada Allah, apakah kita membangun sikap hormat? Iya. Karena kadang-kadang sudah, ini aku Tuhan sudah, tapi masih membusungkan dada, mendongakkan kepala, atau berkaca pinggang, ya, tidak membangun sikap hormat kepada Allah. Bisa jadi, meskipun hati atau pikiran sudah terarah, tapi kesombongan manusiawi masih ada dalam diri kita. Ingat, ini rumah Tuhan.
sopan santun, sikap hormat perlu dijaga. Dan dalam hal ini saya mengapresiasi, saya belajar banyak dari saudara-saudari kita Muslim yang menuliskan 2 kata kecil, batas suci. Ya kan, kalau mereka masuk tempat ibadahnya, itu kan mereka cuci tangan, wudu dulu ya, terus mereka melepaskan alas kakinya untuk masuk ke tempat ibadahnya. Di gereja, apakah kita melakukan? Iya. Itu saya mau cerita sedikit, Romo. Saya punya pengalaman yang bikin saya tidak fokus. Kan kita masuk gereja setiap minggu, apalagi kalau gereja-gereja besar kan padat sekali, Romo ya. Terus kita dapat tempat duduk juga pakai usaha, Romo. Ya, betul. Iya kan? Karena orang kan berlomba-lomba untuk bisa duduk gitu. Kalau gerejanya jamnya lagi penuh. Nah, kebetulan waktu itu pas di depan saya itu ada seorang keluarga muda dengan istrinya memakai baju yang memang untuk kalau ke gereja ya menurut saya tidak pas. Ya, mungkin kalau untuk piknik atau untuk jalan di mall masih pas gitu. Karena kurang bahan gitu loh, Romo. Oke, saya bisa membayangkan kurang lebihnya. Iya, jadi saya merasa kok saya ke gereja ngeliatin itu dan agak kesel gitu. Maksudnya kok nggak bisa menempatkan diri kayak kalau kita pergi ke gereja ya tadi ya sopan ya, Romo ya. Dengan cara kita berpakaian juga itu perlu diperhatikan ya, Romo. Ibarat kata kalau Elsa sendiri pergi kondangan, ya dari Rapi ujung rambut sekali sampai ujung kaki, dandan lama, rambutnya pakai ya semacam-macam itu, pakaiannya disetrika bahkan wangi, itu untuk maksudnya menghormati orang lain. Ini menghormati Tuhan, berarti kita harus melakukan yang lebih baik daripada itu. Dan semoga kita ingat bahwa semua yang kita miliki, kita pakai sekarang ini, itu pemberian dari Tuhan. Dan layaklah, pantaslah kita kembalikan lagi semuanya kepada Tuhan. Iya, betul, Romo. Semoga bisa mengingatkan, saya sendiri juga mencoba untuk terus menyadari ya, bagaimana berpenampilan minimal itu sopan dalam gereja. Nah, tadi saya menyebut kurang bahan dan saya bisa membayangkan kurang bahan itu seperti apalah dalam arti itu. Tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga kadang-kadang kurang bahan, sehingga sebagai Romo yang mimpin, kalau beberapa kali misa itu melihat, aduh ini misa atau parade baju gitu, karena begitu banyak model yang ditampilkan. Dan tapi pembelaan dari yang mereka itu, mereka katakan, kan yang penting hatinya. Oke. Bagaimana hati bisa dinilai kalau yang fisik saja seperti itu? Banyak pengalaman yang membuktikan bahwa hati itu bisa dilihat dengan yang ada di luarnya. Meskipun bisa tidak marah kok, tapi nada bicara kita itu tinggi. Misalnya, saya sedih, saya tidak sedih, saya kuat gitu, tapi meneteskan air mata misalnya. Gitu. Dan penting untuk kita bukan kok soal pembelaannya, tapi kejujuran kita di hadapan Tuhan. Bolehlah membela diri di depan Romo, di depan umat, tapi Tuhan yang tahu hati terdalam. Benar-benar pergi ke gereja atau mampir ke gereja sebelum makan siang, sebelum ke mall, dan lain sebagainya. Iya. Nah, istilahnya bagus tuh, Romo. Benar-benar pergi ke gereja atau mampir ke gereja. Nah, itu kita tahan sebentar ya, Romo ya. Karena kita akan jedah dulu sesaat. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan inspirasi pewartaan yang disampaikan oleh Romo Jajak. Kita akan kembali, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan Romo Bernardus Braja Hartono Saputro MSF, yang akrab kita sapa dengan Romo Jajak, dan saya Patricia Elsa. Dan kita tadi sudah mendengarkan inspirasi pewartaan dari bacaan Injil pada hari ini dari Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48.
Romo, tadi sangat menarik pembahasan dan juga apa yang sudah Romo sampaikan. Ada lagi Romo sambungan dari yang tadi kita sudah ngomong di sesi awal. Baik, saya ingin sekaligus mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan sahabat oase rohani Katolik semuanya. Iya. Kalau kita mau pergi ke sebuah tempat, kita memerlukan persiapan. Iya, pasti. Mau piknik begitu sudah disiapkan jauh-jauh hari, uang sakunya berapa, nanti bajunya apa, kameranya jangan sampai ketinggalan, ya kan. Pun juga kalau kita mau pergi ke rumah doa, mau pergi ke gereja, ada persiapan yang harus kita lakukan sebelum pada waktunya kita sampai. Kalau menurut Elsa, persiapan pribadi yang wajib dan harus sebelum ke rumah Tuhan, ke rumah doa. Yang pasti kita harus mandi ya Romo. Oke, poin nomor 1 jelas. Mandi, dan biasanya sih saya tidak makan sih, karena kan kita sejam sebelum misa emang tidak makan. Yaitu mandi, terus menyiapkan kendaraan, terus ya karena kan kita pergi gereja kan bersama-sama anak, suami gitu kan. Ya itu mempersiapkan mereka juga, karena terkadang suami kan last minute tuh Romo. Laki-laki ya. Iya, seperti itu. Oke. Jadi sudah disampaikan secara singkat oleh Elsa persiapan-persiapan sederhana untuk masuk ke rumah doa, ke rumah Tuhan. Dan penting untuk kita ingat, kita sadari kembali bahwa pertama-tama hal yang paling utama adalah hati. Kita tahu ini waktunya kita datang ke rumah doa, Tuhan. ke rumah Tuhan. Ya. Kalau hati kita belum terarah ke situ, hanya fisik saja sia-sialah. 7 hari seminggu, dan perintah gereja kita rayakan hari Minggu kan. Iya. Tuhan hanya minta 1 hari, hanya 2 atau 3 jam paling lama untuk datang kepadanya. Maka persiapan paling utama adalah hati. Saya tahu bahwa saya akan pergi ke rumah doa, ke rumah Tuhan. Maka hati saya sudah sejak awal, 1 jam sebelumnya dengan puasa mungkin, tidak makan atau tidak minum, untuk saya persembahkan waktu saya kepada Tuhan. Iya. Juga tadi sudah disinggung soal berpakaian rapi dan sopan. Syukur-syukur berangkat ada jeda waktu. Mengingat ini Jakarta ya, Iya. antara satu titik ke titik lain berjam-jam. Apalagi kalau yang gereja di tengah kota, kita harus punya jeda waktu yang cukup supaya tidak terlambat datang ke gereja. Kalau sudah terlambat, itu gerusa-gerusu, Iya. ya, cenderung waduh nanti bagaimana, terus parkirnya jadi semerawut, sampai berebut kursi tadi seperti yang sudah dialami Elsa, ya kan. Dan jangan lupa bahwa kita ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan. Hati kita sudah terarah, kita datang sudah tepat waktu. Dan begitu kita masuk, kita langsung memposisikan diri kita berjumpa dengan Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan, sikapnya seperti apa? Hormat. Maka kita datang, kita mencelupkan jari ke air suci ya, Iya. membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, sebagai tanda pembaptisan yang kita terima. Iya. Namanya aja air suci, itu kan sudah menyucikan kita. Masuk itu kita sudah sebenarnya disucikan. Iya. Nah, sudah, karena akan ketemu dengan Tuhan. Pun ketika mau duduk, nah ini yang kadang-kadang dilakukan sadar atau tidak, sekedar membungkuk atau Menekuk, ya berlutut ya. Tapi kadang-kadang ada yang pokoknya segini, atau pokoknya berlutut tapi tidak sungguh-sungguh berlutut. Dan kok saya melihat, perasaan saya pribadi, setengah hati menghormati kepada Tuhan. Iya. Padahal kita mau berjumpa dengan Tuhan, dan sikap yang harus kita bangun adalah sikap hormat kepada Tuhan. Dan itu nampak dari halal-halariah yang kita lakukan. Dan untuk seterusnya, kita hadir di situ dalam perayaan Ekaristi atau dalam perayaan sakramen yang lain dengan suasana khidmat dan tekun mendengarkan sabda Tuhan yang mungkin diwartakan oleh para imam atau pemimpin ibadat.
Dan penting untuk kita, semoga setelah datang ke rumah doa, berjumpa dengan Tuhan, ada suasana hati yang baru. Iya, ada damai. Kan salam damai juga kan, Iya. damai Tuhan besertamu kan juga. Artinya dalam perjumpaan dengan Tuhan, dia memberikan berkat, dia memberikan damai sejahtera, bahkan dia memberikan dirinya dalam komuni suci yang kita sambut dan kita satukan dengan diri kita. Iya. Maka kalau berangkat gereja cemberut, pulang gereja masih cemberut, pertanyaan besar. Karena ngapain di rumah doa? Ya. Iya. Apakah berjumpa dengan Tuhan? Memang berdoa itu tidak menyelesaikan masalah atau tidak menyelesaikan semua yang kita hadapi. Tapi semua yang kita hadapi membutuhkan doa. Memberikan kekuatan nih Romo ya. Kekuatan terbesar. Iya. Dan yang pasti kalau kita mengikuti Ekaristi kan kita menerima tubuh Kristus, itu memberikan makanan bagi jiwa kita ya Romo. Yang notabene tidak didapat Iya. dari ajaran yang lain. Iya. Perjumpaan dan sekaligus persatuan kita dengan Kristus yang hadir. Iya. Lalu kalau misalkan sebelum misa dimulai, sekarang kalau saya perhatiin Romo, banyak tuh yang sudah mengeluarkan gadget. Jadi sambil, karena misa belum mulai kan, ya dia udah duduk, udah ini, gadget keluar Romo. Tapi ada yang bilang gini, kan saya baca Alkitab, baik. pakai gadget saya. Pembenaran yang itu. Dan saya ingin menggarisbawahi orang-orang yang atau pelaku-pelaku yang seperti itu, jangan-jangan mereka adalah penyamun zaman now. Waduh. Jahat ya kata-katanya, tapi Romo. semoga itu tidak benar. Penyamun dalam konteks itu kan perampok, perampas nih ya tadi ya. Orang-orang yang sudah di rumah doa, tetapi masih sibuk dengan gadget atau dengan dirinya sendiri, itu kan merampas waktunya dengan Tuhan. Wong seharusnya justru datang lebih awal untuk persiapan batin, tapi malah alasannya membuka kitab suci dan lain sebagainya kan, secara tidak langsung sudah merampas waktu untuk Tuhan, keintiman relasi pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan, dan akhirnya merampas waktunya Tuhan untuk dipuji, dimuliakan. Ya. Sebenarnya dengan doa kan kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan namanya, ya. Dan tidak sendiri, kita bersama dengan jemaat yang lain. Iya. Dan semoga kita sadar ketika kita sibuk dengan gadget atau diri kita sendiri, itu mengganggu saudara-saudari kita yang sudah menaikkan hatinya kepada Tuhan. Iya. Jadi Langsung atau tidak. Suatu ini ya Romo ya, suatu mengingatkan kembali ya yang betul. tadi Romo sampaikan kepada saya dan juga kepada seluruh pendengar, pemirsa juga, bahwa waktunya Tuhan ya berikan untuk Tuhan ya Romo ya, dan itu di rumah doa. Di rumah doa, betul. Iya. Jangan dikorupsi dengan sibuk bermain gadget atau sibuk dengan diri sendiri. Iya. Lalu apalagi Romo yang bisa disampaikan? Karena judulnya Rumahku adalah Rumah Doa, saya ingin mengulas sedikit tentang doa, sedikit saja. Iya. Doa berarti mengangkat jiwa kepada Allah. Kita naikkan akal budi hati kita hanya kepada Allah. Dan tradisi Gereja Katolik menegaskan kepada kita, juga melalui kitab suci, bahwa salah satu warisan Tuhan Yesus yang sangat berharga untuk kita adalah warisan doa. Tentu kita ingat, Tuhan Yesus tidak pernah mewariskan mobil, surat tanah, saham, falas, dan lain sebagainya. Dia mewariskan kepada kita doa Bapa kami. Iya. Itu doa yang sangat powerful ya sebenarnya Romo ya. Betul. Dan ketika situasi hati kita tidak menentu, atau juga ketika hati kita sudah menentu pun, doa itu tetap menjadi sebuah daya yang hidup dan bergerak dalam diri kita. Iya. Santo Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan salah satu wujud iman kita adalah berdoa.
Kan salah satu untayan doa kita, bebaskanlah kami dari yang Jahat. karena yang jahat itu bisa datang kapanpun, dimanapun, menghantui, menghampiri kita setiap saat. Kalau di Mazmur dikatakan seperti singa yang Mengaum mencari mangsa. Persis. Ya. Dan di sekeliling kita ada singa-singa yang mengaum-ngaum, tapi tidak bisa kita lihat. Iya. Dan persis ketika mereka mencaplok kita, kelemahan daging kita mengiyakan, maka sekali lagi kita jatuh dalam dosa. Dan biasanya akan berulang ya Romo ya. Padahal kalau ngaku dosa, dengan pertolongan rahmat-Mu saya berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Tapi prakteknya kita manusia, kita ciptaan, kita adalah makhluk yang rapuh dan lemah. Iya. Maka doa menjadi kekuatan dan sekaligus benteng. Iya. Dan warisannya doa Bapa kami. Itu penting untuk kita pegang, kita renungkan, dan selagi ada waktu kita doakan semampu kita. Bagaimana dengan kondisi orang yang mungkin dalam situasi hidupnya sangat menderita Romo? Oke. Sampai dia berkata, saya sudah tidak mampu lagi untuk berdoa. Sebenarnya bukan tidak mampu lagi untuk berdoa, tetapi mulai krisis pengharapan. Kata kunci untuk orang-orang yang betul mungkin dirundung duka, yang berlarut atau kesedihan yang tak kunjung usai, itu adalah orang-orang yang mulai krisis pengharapan. Dan kita sudah diteguhkan oleh Santo Paulus tinggal 3 hal, iman, harapan, dan kasih. Ya. Dan ketiga-tiganya saling menyambung. Ketika orang kehilangan iman, maka dia juga mulai krisis harapan dan krisis kasih. Dan sebaliknya, ketika hal ini saling berkaitan. Maka kepada saudara-saudari kita yang mengalami masa-masa yang sulit, terutama mungkin yang terkena bencana gempa di Lombok dan di Palu dan sekitarnya, saya mengajak kita semua untuk terus berharap. Berharap bahwa janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Iya. Selalu ada setiap hari, selalu baru, dan datang tepat waktu. Iya. Pengharapan kita letakkan dalam pengharapan kasih Allah, supaya sungguh kita merasakan kedamaian. Dan ya tadi, tidak mudah putus asa, meskipun rasa-rasanya masalahnya ada begitu banyak dan bertubi-tubi. Iya. Dan boleh satu nasihat bijak, katakan pada si masalah atau pada persoalan yang kita hadapi, hai masalah, kamu memang besar, tetapi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar. Iya, luar biasa. Jadi kita bisa bicara ya Romo ya, kepada masalah ya tadi Romo katakan, kamu gak ada apa-apanya, aku punya Tuhan yang lebih besar ya Romo ya. Ya, betul. Iya. Dan penting akhirnya untuk kita semua dengan jujur, tulus hati, bahwa kita harus menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan di rumah doa. Di gereja oke, di kapel oke. Pun kalau memang betul-betul Anda tidak sempat, kita tidak sempat, ambillah sebuah sudut di rumah, nyalakan lilin, ada salib di situ, buat quality time bersama dengan Tuhan. Berjumpa dengan Dia untuk bersyukur atas segala berkat-Nya, mohon ampun atas kelalaian, kelemahan kita, dan mohon berkat, perlindungan, pendampingan untuk perjuangan hidup kita selanjutnya. Dan percayalah, segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa-doa kita seturut dengan kehendaknya. Iya, amin. Romo, jadi saya mengingat juga opa, oma, atau para lansia yang mungkin memang tidak bisa terlalu banyak bergerak ya Romo, atau misalkan mereka pergi ekaristi atau pergi ke rumah doa untuk berdoa. Nah itu kan biasanya mereka di rumah gitu ya Romo. Nah ini apa yang dapat Romo katakan kepada mereka Romo? Pertama-tama mengingat situasi yang mereka alami, dalam keterbatasan itu mereka tetap dimampukan untuk berjumpa dengan Tuhan.
mungkin fisik terbatas, tapi hati tetap bisa menjangkau Tuhan. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Dia dapat ditemui oleh hati kita karena dia sungguh hidup dalam hati kita. Yang kedua, kalau memang tidak ada orang yang membantu untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, atau pergi ke gereja, atau karena situasi yang memaksa demikian, maka bolehlah dengan menggenggam rosario atau sebentar menyalakan lilin. Yang penting ada benda rohani yang ada di sekitar, digenggam atau dilihat atau dikenakan, itu akan membantu untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Supaya apa? Supaya pikirannya itu enggak kemana-mana. Fokus pada benda rohani ya, atau foto orang kudus, atau kalung rosario, atau salib ya, didekap ya. Kalau misalnya tangannya enggak kuat bisa diletakkan, tapi pandangan kita terarah kepadanya. Dan yang ketiga, akhirnya doa saya semoga keluarga atau orang-orang sekitar tetap memperhatikan kehidupan iman opa oma kita ini. Entah mengirim komuni atau datang mengunjungi dan mendoakan, karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari keluarga kita dan anak-anak Allah yang patut mendapat waktu dan ruang untuk berjumpa dengan Dia. Ya, baik Romo. Ya. Kita masih ada sedikit waktu lagi, Romo. Tadi Romo kan sempat berkata rumahku adalah rumah doa. Nah, terus ada sambungannya lagi, Romo. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Ini perkataannya keras sekali, Romo. Konteksnya para pedagang itu membelokkan fokus umat Allah yang mau berjumpa dengan Allah sendiri. Dan ini misalnya ini bait Allah, ini para pedagang, ini mereka sudah jadi penghalang. Dan itu Tuhan Yesus marah besar. Kamu jangan menghalang-halangi mereka untuk berjumpa dengan Allah. Kamu sudah merampok waktu, merampok tenaga, merampok hati dan pikiran mungkin, mengingat apa yang seharusnya mereka lurus ke depan jadi belok karena kepentingan urusan bisnis tadi. Dan boleh kita merenungkan, jangan sampai kita ini menjadi penyamun zaman now yang akhirnya menjadi penghalang bagi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan contohnya Allah. Apa, Romo? Ayo ke gereja, besok aja, mama masih capek, malam ini ada arisan. Padahal anaknya udah semangat ke gereja. Ayo berdoa, papa udah ngantuk, mama udah capek, kamu berdoa sendiri ya. Contoh sederhana. Belikan kitab suci atau ini rosario, tidak punya uang. Misalnya, kalau memang punya uang bisa kita belikan, tapi kalau benar-benar tidak punya uang, bolehlah. Tapi ada banyak pengalaman yang sebenarnya tanpa kita sadari mungkin kita menjadi penghalang bagi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Juga contoh yang tadi Elsa bilang, mau misa belum mulayan mengeluarkan gadget. Orang tadinya itu sudah fokus, tapi terus mendengar tatut, terus jadi marah kan. Jadi nengok lah. Nah, nengok lah terus begitu kan. Akhirnya relasinya dengan Tuhan terganggu. Dan mungkin penyamun yang mewujud nyatakan dirinya dalam zaman sekarang. Jadi jangan jadi batu sandungan ya, Romo ya. Saya itu lebih kejam sebenarnya kata batu sandungan itu. Ya baik, perlu kita sadari setiap saat kita pun bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, itu kan kalau dari sisi yang orang yang baik-baik nih, Romo ya. Nah, kalau yang kita lihat orang itu emang jadi batu sandungan, Romo, tapi nggak sadar-sadar, Romo. Prinsipnya tegurlah empat mata. Kalau ndak jalan, bawa saksi. Kalau tidak jalan lagi, bawa ke hadapan jemaat. Artinya penatua atau orang-orang kita bisa anggap kita hormati dan bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan. Kalau memang sampai tahap itu juga buntu, kita doakan saja. Memang mungkin hari-harinya sedang sulit, atau dia sedang cari perhatian, mengalami masa-masa yang dulu belum pernah dialami dan sekarang dia sedang berproses di situ. Karena senyata-nyatanya usaha manusiawi kita tetap akan disempurnakan oleh campur tangan Tuhan. Dan pada waktunya tentu saja kita tidak bisa memaksa lebih cepat untuk
terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Karena akan selalu ada orang-orang seperti itu di antara kita. Iya, banyak sih Romo. Ya. Semoga bukan kita berdua itu atau sahabat Oase Rohani Katolik. Iya. Ya. Baik Romo, apakah masih ada lagi dan apakah Romo dapat memberikan kesimpulan dari bacaan pada hari ini Romo? Kesimpulannya satu kalimat, rumahku adalah rumah doa. Maka hormatilah rumah Tuhan, bersikaplah hormat kepadanya ketika kita masuk ke rumah doa. Dan jadikan doa sebagai kekuatan terbesar kita. Hidupi yang kita doakan dan doakan yang kita hidupi. Tuhan memberkati. Iya, tadi menarik, hidupi yang kita doakan dan doakan yang kita hidupi. Oh, hidupi yang kita, itu apa maksudnya Romo? Sederhana saja, Tuhan saya kepingin jadi orang sabar. Iya. Doanya pengen jadi orang sabar. Tapi sekaligus dalam kenyataan sehari-hari kita menghidupi doa itu. Menjalani, berusaha menjadi orang sabar. Apa yang kita ucapkan tadi, apa yang kita doakan. Oh, jadi jangan hanya di mulut, tapi kita mau coba lakukan ya Romo. Misalkan saya ingin bangun pagi lebih awal, gitu. Kan doanya Tuhan tolong bangun. Semoga besok pagi saya bangun on time, 4:30 misalnya begitu kan. Tapi kan bisa saja di mulut, hanya berdoa tapi tidak dihidupi. Ya, tapi kalau sudah sungguh masuk dan menyatu, Tuhan semoga besok pagi saya bangun pagi, maka betul besok pagi bangun pagi, saya menghidupi apa yang saya doakan, dan saya mendoakan saya hidupi. Berarti setelah bangun pagi, terima kasih Tuhan, saya bisa bangun pagi, semoga besok saya bisa bangun pagi lagi. Ya, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banget Romo. Ya. Romo Jajak sudah memberikan inspirasi kepada kita semua bagaimana melihat ataupun mengambil inspirasi dari bacaan Injil pada hari ini. Dan semoga Anda yang saat ini menyaksikan atau mendengarkan acara Oase Rohani Katolik dapat semakin dikuatkan dan juga semakin terbuka bahwa kalau kita memang kita pergi ke rumah doa ataupun kita berdoa, ya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Dan tadi seperti yang Romo katakan, Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi bagi Anda yang mungkin pada saat ini merasa tidak membutuhkan doa, mulailah berdoa ya Romo. Ya, selagi masih ada kesempatan untuk berdoa. Ya, baik, terima kasih Romo. Dan kita akan akhiri acara ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Jajak. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk merenungkan dan mendalami sabda-Mu. Semoga kami membangun sikap hormat kami kepadamu, terutama ketika kami berada di rumah-Mu yang adalah rumah doa bagi kami semua. Dan biarlah melalui doa-doa yang kami persembahkan ini, kami semakin berserah diri kepadamu, mendapatkan limpah berkat karena kasih setiamu yang mengalir tiada henti-hentinya dalam hidup kami. Dan semoga semua saja yang kami doakan sungguh sejalan dengan kehendak-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami. Engkaulah Bapa yang kami muliakan bersama Putra dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita kasihi, serta segala rencana hidup kita selanjutnya dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Jajak MSF pamit undur diri. Tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia.
Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, Tetaplah kita terus bersama. jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Janjiku selalu